Pada bulan Agustus 2014, hujan deras yang memecahkan rekor mengguyur wilayah Puncak, Bogor. Hujan yang turun bagaikan dicurahkan dari langit menumbangkan pohon-pohon berusia puluhan tahun dan bahkan menelan aspal yang kokoh. Dan pada malam itu, di belakang sebuah villa mewah di kawasan Cisarua, dinding penahan beton setinggi 6 meter runtuh dengan suara gemuruh. Dari balik reruntuhan itu, menyembullah kerangka manusia yang kurus kering. Kerangka itu telah menyatu dengan beton, seolah-olah menjadi bagian dari dinding itu sendiri. Hasil identifikasi polisi sungguh mengejutkan. Kerangka itu adalah Dewi Lestari, istri pemilik rumah yang dilaporkan kabur dari rumah 6 tahun sebelumnya. Pada musim panas tahun 2008, dia dikabarkan pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan hidupnya. Mengapa setelah 6 tahun, ia justru ditemukan di dalam dinding penahan di halaman belakang rumahnya sendiri? Yang lebih aneh lagi adalah jejak suaminya, Baskoro Wijoyo. Seorang pilot di maskapai penerbangan ternama, ia menjalani kehidupan yang tampak sempurna bahkan setelah istrinya menghilang. Setiap bulan ia terbang ke luar negeri dan dikenal di kalangan orang-orang sekitarnya sebagai suami setia yang menantikan kepulangan istrinya. Apakah ia benar-benar tidak tahu bahwa istrinya berada di dalam dinding beton itu? Ataukah ia percaya bahwa dinding kokoh itu tidak akan pernah runtuh selamanya? Selama 6 tahun, Dewi Lestari terperangkap dalam beton yang dingin. Apa sebenarnya yang ia genggam erat hingga tak mau melepaskannya? Suami yang terbang di angkasa dan istri yang terpenjara di dalam dinding. Jika bukan karena bencana alam, rahasia mengerikan hari itu mungkin akan terkubur selamanya. Kini, kami akan mengungkapnya ke dunia. Bagaimana sebuah kejahatan yang tampak sempurna tersapu bersih oleh air hujan, dan bagaimana di baliknya tersembunyi nafsu busuk seorang pria. Sebelum memulai, jika Anda menekan tombol subscribe, Anda akan mendapatkan hari yang cerah hari ini. Kisah hari itu dimulai sekarang. Pada malam 17 Agustus, hujan lebat yang seolah merobek langit akhirnya menimbulkan bencana. Malam itu, saat seluruh kawasan Puncak terendam banjir, badai yang disebut terkuat oleh BMKG sejak pengamatan dimulai membuktikan bahwa itu bukanlah ramalan, melainkan peringatan. Air bah berlumpur yang turun deras dari lereng gunung menelan jalanan beraspal, dan pohon-pohon besar berusia puluhan tahun tumbang tak berdaya hingga ke akarnya. Di tengah pemandangan yang mengenaskan itu, sebuah kompleks villa mewah di desa Cisarua, Puncak, mengalami kerusakan yang paling parah. Sialan! Setiap kali hujan deras, selalu saja begini, umpat Ujang Sutisna, seorang operator alat berat, sambil membersihkan sepatu botnya yang penuh lumpur. Di hadapannya, dinding penahan beton setinggi 6 meter yang kokoh menopang bagian belakang villa milik Baskoro Wijoyo telah terbelah dua dengan mengerikan. Dinding itu tak sanggup menahan tekanan tanah dan air yang luar biasa dari atas bukit, dan bagian tengahnya retak seolah menjerit. Dari celah reruntuhan, tanah merah terus mengalir tanpa henti. Ujang mendekatkan walkie-talkie ke mulutnya dan terengah-engah. "Pak Mandor, ini tidak bisa diperbaiki biasa. Kita harus bongkar total dan bangun pondasi dari awal." Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, pekerjaan restorasi skala penuh dimulai. Eskavator besar menderu, mengangkat bongkahan-bongkahan beton yang hancur satu persatu. Sepanjang pagi, pekerjaan itu terasa membosankan dan melelahkan. Membersihkan lumpur dan puing-puing beton, seperti biasa, adalah pekerjaan kasar yang berulang-ulang. Namun, sekitar pukul 2 siang, mata Ujang menangkap sesuatu yang aneh di ujung baket ekskavatornya. Apa itu? Di antara puing-puing beton abu-abu dan tumpukan tanah merah, sebuah benda tak dikenal tampak berkilauan. Ujang mematikan mesin ekskavator, mengambil sekop, dan turun ke dalam lubang. Saat ia dengan hati-hati menggali tanah di sekitarnya, sebuah bungkusan besar yang terbungkus berlapis-lapis terpal kargo tahan air muncul. Bungkusan itu direkatkan dengan sangat rapat, seperti mumi. Aneh, kenapa ada bungkusan seperti ini terkubur di lokasi proyek? Apa ini sampah? Ujang menggaruk kepalanya, lalu menyobek lakban hitam yang melilit bungkusan itu dengan pisaunya. Saat ia membuka lapisan terpal tebal satu persatu, tangan Ujang tiba-tiba berhenti di udara. Yang muncul dari celah terpal bukanlah sampah, melainkan tulang belulang manusia yang kering kerontang. Kerangka itu,
yang sudah tak berdaging sama sekali, menatap langit mendung dengan rongga matanya yang kosong. Seolah-olah ia telah lama menantikan saat ini. Ada orang. Teriak Ujang sambil jatuh terduduk. Sekop yang dipegangnya jatuh ke tanah, menimbulkan suara logam yang tajam bergema di kesunyian perbukitan. Hanya napasnya yang terengah-engah dan detak jantungnya yang kencang yang memenuhi lokasi kejadian. Setengah jam kemudian, tim identifikasi dan forensik dari Polres Bogor memasang garis polisi kuning, mengamankan lokasi secara ketat. Inspektur Adnan Wijaya dari tim reserse kriminal mengenakan sarung tangan lateks dan menatap tajam ke arah potongan dinding tempat jenazah ditemukan. Ia membandingkan penampang beton dengan posisi jenazah, lalu berdecak dan menggelengkan kepala. Ini sengaja dikubur sebelum betonnya dicor, katanya. Bribka Rian Hidayat, yang sedang mengambil foto di sebelahnya, berhenti menekan tombol shutter dan bertanya, bagaimana inspektur bisa langsung yakin? Bisa saja kan digali dan dikubur belakangan. Inspektur Adnan menyalakan senter dan menyorot ke dasar beton. Lihat baik-baik. Jenazahnya terbaring sangat rata di atas beton pondasi dinding. Kalau mau dikubur setelah dindingnya jadi, mereka harus menembus beton bertulang yang tebal ini dari atas. Tapi tidak ada jejak pembongkaran sama sekali. Inspektur Adnan menunjuk ke terpal tebal yang menutupi jenazah. Ini namanya ditanam. Saat proyek dinding penahan ini berlangsung, jenazahnya dimasukkan dulu ke dalam cetakan, lalu adukan semen dituangkan di atasnya. Saat semen mengeras, jadilah penjara yang sempurna. Menurutnya, pelakunya kemungkinan besar adalah orang yang tahu persis proses konstruksi atau yang memimpin proyek itu. Tim forensik dengan hati-hati mengambil sampel gigi dan tulang untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Nasional. 2 hari berlalu dalam ketegangan di lokasi. Pada sore hari tanggal 19 Agustus, sebuah faks tiba di kantor tim reserse kriminal Polres Bogor. Bribka Rian menyambar kertas yang baru dicetak itu dan berlari ke meja Inspektur Adnan. Inspektur, hasil identifikasi sudah keluar. Inspektur Adnan memutar kursinya dan bertanya dengan tenang. Siapa? Apa ada di daftar orang hilang? Dewi Lestari, 43 tahun. Seorang wanita yang dilaporkan kabur dari rumah pada Juli 2008. Mata Inspektur Adnan terbelalak saat menerima dokumen itu. 2008, berarti sudah 6 tahun lalu. Siapa yang melapor? Suaminya, Baskoro Wijoyo, profesinya pilot di maskapai besar, dan jangan kaget. Alamatnya persis sama dengan lokasi penemuan jenazah, Desa Cisarua. Inspektur Adnan menggebrak meja dengan tinjunya dan berdiri. Kursinya terdorong ke belakang dengan suara berderit. Istri yang katanya kabur 6 tahun lalu, kembali setelah 6 tahun sebagai kerangka di dalam dinding halaman belakang rumahnya sendiri. Ini seperti sengaja menyembunyikan di depan mata. Saat itu, ponsel Bribka Rian berdering keras. Setelah menjawab panggilan singkat, ia menatap Inspektur Adnan dengan wajah serius. Catatan imigrasi sudah diperiksa. Baskoro Wijoyo akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta 2 jam lagi. Inspektur Adnan menyambar kunci di atas meja dan berteriak, "Ayo berangkat, kita harus bertemu dan menanyainya." 1,5 jam kemudian, terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta yang disambangi Inspektur Adnan penuh sesak oleh para pelancong yang kembali dari liburan akhir musim panas. Tatapan kedua detektif itu tajam saat mereka menyelinap di antara kerumunan orang yang ceria. Ketika Inspektur Adnan dan Bribka Rian tiba di depan gerbang, Baskoro sedang menarik koper mewahnya, baru saja keluar dari area kedatangan. Penampilannya rapi di usia pertengahan 50-an, seragam pilotnya licin, dan sepatunya mengkilap. Siapapun yang melihatnya akan menganggapnya sebagai contoh pria parubaya yang sukses. Inspektur Adnan menerobos kerumunan dan menghadang Baskoro. "Anda Bapak Baskoro Wijoyo?" Kemunculan polisi yang tiba-tiba membuat Baskoro terkejut. Inspektur Adnan menunjukkan lencana polisinya di depan wajahnya. "Iya, benar. Ada apa ya?" Baskoro berpura-pura tenang. Tetapi Inspektur Adnan tidak melewatkan getaran halus di otot mata dan wajahnya. "Ada yang ingin kami tanyakan mengenai istri Anda, Dewi Lestari. Bisakah Anda ikut kami sebentar?" Seketika, wajah Baskoro menjadi pucat pasi.
Jari-jarinya yang memegang gagang koper menegang hingga memutih. "Dewi, ada apa dengan istri saya?" tanya Baskoro dengan suara bergetar, tetapi matanya kehilangan fokus dan bergerak gelisah. Itu bukanlah tatapan khawatir, melainkan tatapan ketakutan. Inspektur Adnan tidak menjawab, hanya tersenyum tipis dan melangkah lebih dekat. Suaranya yang rendah menusuk telinga Baskoro seperti belati. "Karena Anda sepertinya penasaran, akan saya beritahu. Dinding penahan di rumah puncak Anda runtuh karena tanah longsor akibat hujan deras yang memecahkan rekor." "Tanah longsor," gumam Baskoro kosong, seperti orang linglung. Tidak melewatkan kesempatan itu, Inspektur Adnan melancarkan pukulan telak. "Anda mungkin berpikir telah menguburnya dengan sempurna, tapi sepertinya hujan dari langit tidak ada dalam perhitungan Anda." Mendengar kata-kata itu, akal sehat Baskoro benar-benar putus. Ia buru-buru mengeluarkan ponsel dari sakunya. Jari-jarinya yang menekan nomor bergetar hebat seolah menari liar. Ia bukan hendak memberitahu keluarganya. Saat kejahatan sempurnanya hancur di hadapan variabel bernama bencana alam, satu-satunya tali penyelamat yang bisa ia raih hanyalah pengacaranya. "Pak pengacara, tolong bantu saya." Dengan wajah pucat, Baskoro memanggil pengacara yang bisa segera menyelamatkannya melalui telepon, mengirimkan permintaan tolong yang mendesak. Beberapa saat kemudian, udara di ruang interogasi Polres Bogor terasa lebih berat dan lembab daripada di luar. AC di langit-langit berdesing mengeluarkan udara dingin, tetapi ketegangan yang mengalir di antara meja tidak kunjung mereda. Baskoro duduk di kursi stainless steel yang dingin. Kedua tangannya diletakkan rapi di atas lutut. Inspektur Adnan memutar-mutar pulpen di antara jari-jarinya dan mulai bicara. "Bapak Baskoro, saya tanya sekali lagi. Pada hari pembangunan dinding penahan tahun 2008, Anda ada di mana?" Baskoro menelan ludah dan menatap sudut meja. "Sudah saya katakan, semua pekerjaan saya serahkan pada kuli bangunan, dan saya sibuk di dalam rumah mempersiapkan jadwal penerbangan. Jadi, ada proyek besar tepat di belakang rumah Anda, tapi Anda tidak muncul sama sekali di lokasi, begitu?" "Ya, benar. Karena berisik, saya bahkan menutup semua jendela." Inspektur Adnan tersenyum sinis dan mengeluarkan selembar kertas dari tumpukan dokumen tebal. "Ini aneh sekali. Anda ingat mandor yang mengerjakan proyek saat itu, kan? Namanya Pak Suryo. Kesaksiannya sangat berbeda dengan Anda." Bahu Baskoro tampak tersentak. Ia berusaha keras berpura-pura tenang dan mencoba menatap lurus ke arah Inspektur Adnan. "Apa maksud Anda?" "Pak Suryo ingat dengan sangat jelas. Anda tiba-tiba muncul di lokasi sekitar jam 8 malam hari itu," kata Inspektur Adnan sambil mengibaskan catatannya dan membacakan isinya. Katanya, "Bos tiba-tiba datang dan bilang, 'Besok sebelum dicor saya mau cek sendiri ukuran dan kondisi besinya. Jadi kalian semua pulang cepat saja.' Berkat itu, para kuli senang dan pergi untuk ngopi dan makan pisang goreng." Pupil mata Baskoro bergetar halus. Apakah ada kejadian seperti itu?" "Sudah terlalu lama, jadi tidak ingat?" Pak Suryo bilang dia tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup. Keesokan paginya saat dia datang ke lokasi, pekerjaan merapikan dasar pondasi yang sulit sudah selesai dengan sangat rapi. Katanya seperti ada jin yang mengerjakannya. "Mungkin Anda yang merapikan semua yang berat itu sendirian semalaman." "Ah, ya. Sepertinya begitu. Saya memang orang yang teliti. Khawatir kalau ada konstruksi yang buruk." Suara Baskoro semakin mengecil. Setetes keringat dingin mengalir di dahinya. Bribka Rian, yang sedang mencatat kesaksian di laptop, menyela dengan tatapan tajam. "Cukup soal proyek. Sekarang kita bicara soal istri Anda. Pada 15 Juli 2008, malam saat istri Anda menghilang, dari jam 11 malam sampai jam 1 dini hari, Anda di mana dan sedang apa?" "Sudah berapa kali saya bilang? Saya tidur di rumah." "Ada cara untuk membuktikannya? Ada CCTV di rumah? Atau ada orang yang melihat Anda tidur?" Baskoro menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. "Saya tinggal sendiri. Sejak Dewi pergi, saya tinggal sendirian." Saat itu, Inspektur Adnan menepuk meja dan tertawa sinis. "Hei,
Pak Baskoro, ucapan Anda tidak konsisten. Istri Anda menghilang tepat pada malam itu, tapi Anda bilang malam itu Anda tinggal sendiri? Urutannya agak aneh, bukan? Bibir Baskoro bergetar. Ia buru-buru menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan untuk menyembunyikan kepanikannya. Ah, itu, sepertinya saya salah bicara. Saya dan Dewi pisah kamar. Hubungan kami tidak baik. Jadi maksud saya tidur sendirian. Inspektur Adnan tidak melewatkan tatapan goyah Baskoro dan terus mendesaknya. Pasangan yang hubungannya tidak baik berada di satu rumah. Tapi Anda tidak mendengar suara istri Anda berkemas dan pergi. Pak Pilot, kalau pendengaran Anda seburuk itu, saya heran bagaimana Anda bisa menerbangkan pesawat. Keesokan paginya, di bawah terik matahari akhir musim panas, Inspektur Adnan dan Bribka Rian menuju desa Cisarua. Mereka mulai mewawancarai para tetangga untuk menemukan petunjuk krusial yang bisa mematahkan alibi Baskoro. Di sebuah warung tua di pintu masuk desa, Ibu Siti yang sedang duduk di balai-balai sambil mengipas-ngipas menyambut mereka. Oh, Bu Dewi, tentu saja saya tahu. Maksud Anda istri muda yang tinggal di rumah atas bukit itu, kan? Ibu Siti berdecak dan mengangguk. Bagaimana reputasinya di lingkungan sini? Aduh, jangan ditanya. Kasihan sekali orangnya. Suaminya kan pilot. Katanya uangnya banyak sekali, tapi istrinya itu selalu pakai baju lusuh. Sepertinya dia tidak boleh menggunakan uang, ya? Begitulah. Suatu hari dia datang mau beli telur 1 papan, tapi dia buka dompet sambil gemetaran, lalu memohon minta diskon Rp5.000. Saya kasihan. Ya sudah saya kasih saja. Bribka Rian mencatat dengan teliti di buku catatannya dan bertanya, bagaimana hubungan suami istri itu? Pernah dengar suara mereka bertengkar? Ibu Siti menoleh ke kanan dan ke kiri seolah waspada, lalu merendahkan suaranya. Begini, rumah itu kan agak dekat dengan kebun saya. Kadang-kadang malam hari terdengar suara-suara menakutkan. Suara gedebuk seperti ada yang terbanting, suara perempuan menjerit, dan suara tangisan tertahan. Alis Inspektur Adnan berkerut. Sering terjadi, sepertinya sebulan sekali atau 2 kali. Tapi yang lebih aneh lagi tahu tidak? Besoknya, kalau perempuan itu ke warung, dia pasti pakai baju lengan panjang, padahal cuacanya panas sekali, yang menutupi sampai ke leher, untuk menutupi bekas luka lebam. Ya, nah, itu maksud saya. Orangnya semakin kurus, tapi suaminya tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Kasihan sekali. Sore harinya, laporan hasil autopsi dari Laboratorium Forensik Nasional tiba. Inspektur Adnan yang kembali ke kantor membaca laporan yang masih hangat itu, lalu bersiul panjang. Rian, kemari lihat ini. Dugaan saya tepat sekali. Bribka Rian menarik kursinya dan mendekat. Ada temuan apa, Inspektur? Lihat ini. Di tulang rusuk nomor 3 dan 4 ada bekas retakan halus yang sudah sembuh. Dan di tulang lengan bawah kiri, ulna, juga ada bekas patah tulang yang sudah sangat lama. Patah tulang karena menangkis? 100%. Saat seseorang memukul dari atas, secara naluriah dia akan mengangkat lengan untuk menangkis, lalu patah. Bribka Rian menatap foto röntgen di laporan itu dengan kening berkerut. Waktu patahnya berbeda-beda. Ini bukan cedera dalam satu waktu. Ini bukti krusial bahwa ada kekerasan yang berkelanjutan. Si Baskoro itu, laporannya cuma kabur dari rumah, padahal ini tragedi yang terjadi di akhir sebuah siklus kekerasan dalam rumah tangga. Inspektur Adnan meletakkan laporan itu dengan kasar di atas meja. Ini bukan kejahatan karena emosi sesaat. Dia sudah menyiksanya sejak lama, lalu mengakhirinya. Saat itu, kepala tim reserse masuk ke kantor sambil mengayunkan sebuah amplop dokumen. Hei, Adnan. Rekening dan catatan komunikasi Baskoro sudah keluar. Ada hasil, Pak? Bukan sekadar hasil, kita dapat ikan besar. Agustus 2008, tepat sebulan setelah melaporkan istrinya kabur, dia mengambil pinjaman dengan jaminan asuransi. Jumlahnya 3 miliar rupiah. Mata Inspektur Adnan berbinar. 3 miliar, berarti dia butuh uang cepat. Uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
Ini yang lebih gila. Semua uang itu mengalir ke rekening penukaran uang yang terkait dengan perjudian, kasino di Makau, kasino online ilegal, pacuan kuda. Dia sebar kemana-mana. Bribka Rian menggelengkan kepalanya tak percaya. Wah, begitu istrinya hilang, dia pakai uang yang seperti hasil dari nyawa istrinya itu untuk bayar utang judi dan berjudi lagi. Bukan cuma itu. Catatan imigrasinya juga mencurigakan. Setelah 2008, bahkan di hari-hari tanpa jadwal terbang, dia sering ke luar negeri, Makau, Filipina. Dia sengaja berjudi di luar negeri agar tidak mudah dilacak. Inspektur Adnan mengepalkan tangannya. Sekarang Baskoro tidak bisa berkutik. Segera ajukan pencekalan dan surat perintah penangkapan. Tidak ada lagi celah untuk lari. Sudah diurus. Bandara dan pelabuhan sudah diberitahu. Kepala tim tersenyum dan menepuk bahu Inspektur Adnan. Malam harinya, setelah semua orang pulang, Inspektur Adnan sendirian di kantor, membuka berkas-berkas kasus di bawah lampu meja. Di papan tulis, jejak Baskoro, waktu hilangnya Dewi, dan jadwal pembangunan dinding penahan tertulis acak. Ia mulai menyusun potongan-potongan puzzle di kepalanya, mengurutkan bukti-bukti berdasarkan waktu. Ini jelas bukan kecelakaan yang tidak disengaja, gumam Inspektur Adnan pada dirinya sendiri. Ia membuka kalender dan menunjuk bulan Juli 2008 dengan jarinya. Tanggal hilangnya Dewi dan tanggal dimulainya pembangunan pondasi dinding penahan berselisih tepat 1 hari. Dia menetapkan hari H sesuai dengan jadwal pembangunan dinding, memilih tanggal yang sempurna untuk menyingkirkan jenazah. Tatapan Inspektur Adnan menajam. Kalau dikubur di dalam beton, tidak akan pernah membusuk dan tidak akan berbau. Dia pasti memimpikan kejahatan sempurna. Ia bangkit dan berjalan ke jendela. Di luar, lampu-lampu kota berkedip-kedip kacau. Terbayang wajah Angku Baskoro yang selama 6 tahun terakhir berpura-pura menjadi kepala keluarga biasa, mengenakan seragam dan terbang di angkasa seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, langit tidak memaafkan kejahatan sempurnanya yang sombong itu. Hujan deras yang tak terduga, alam, telah meruntuhkan benteng kebohongan kokoh yang ia bangun. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Inspektur Adnan merapikan dokumen-dokumen di mejanya sambil merencanakan investigasi untuk esok hari. Ia harus membongkar kebohongan Baskoro satu persatu dan memberitahu dunia neraka seperti apa yang dialami oleh wanita malang bernama Dewi Lestari. Entah kenapa, ia merasa seperti mendengar suaranya di telinga. Jeritan terakhir wanita itu yang terkurung di dalam kuburan beton dingin selama 6 tahun. Pada pagi hari tanggal 20 Agustus, keheningan di kantor tim reserse kriminal Polres Bogor dipecahkan oleh dering telepon yang nyaring. Inspektur Adnan, yang terkubur dalam tumpukan dokumen, mengangkat gagang telepon. Ya, reskrim, Inspektur Adnan di sini. Suara di seberang telepon terdengar bergetar. Halo, apa ini benar kantor polisi? Saya Rina Wijoyo, putri dari Dewi Lestari. Inspektur Adnan menarik kursinya dan mencondongkan tubuh ke depan. Ya. Mbak Rina, kami sudah menunggu telepon Anda. Ada apa? Saya sedang merapikan barang-barang peninggalan ibu. Ada yang aneh. Saku dalam mantel musim dingin kesayangan ibu terjahit, jadi saya membukanya. Di dalamnya ada sesuatu yang keras. Apa itu? Buku tabungan. Sepertinya ini buku tabungan rahasia ibu yang ayah sama sekali tidak tahu. Inspektur Adnan dan Bribka Rian segera meluncur ke Jakarta. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah rumah kos sederhana di daerah Depok. Di depan kamar kos di ujung gang sempit, mereka bertemu dengan Rina Wijoyo. Rina, yang kini berusia 25 tahun, sangat mirip dengan ibunya, Dewi Lestari, di foto. Matanya bengkak, dan di tangannya ada sebuah mantel wol abu-abu yang sudah usang. Pak Inspektur, ini buku tabungannya. Lapisan dalam mantel yang diberikan Rina menunjukkan bekas jahitan yang tidak rapi. Dari ruang rahasia itu, keluarlah sebuah buku tabungan BRI yang sudah lusuh karena sering dipegang. Inspektur Adnan menerima buku tabungan itu dengan hati-hati menggunakan tangan bersarung. Tanggal transaksi terakhir tercetak 10 Juli 2008.
Bribka Rian di sebelahnya memeriksa tanggal itu dan mendesah pelan. 10 Juli, tepat 5 hari sebelum beliau hilang. Hari itu dia melakukan setoran terakhir. Bribka Rian menelusuri rincian setoran di buku tabungan itu dengan jarinya. Inspektur, lihat ini. Rinciannya agak aneh. Apa? Nama penyetornya bukan orang. Motel Cisarua, warung nasi sederhana, sebar brosur. Jumlah setorannya juga kecil-kecil, 30.000, 25.000, 50.000. Semua upah harian. Tatapan Inspektur Adnan terpaku pada halaman pertama buku tabungan. Di samping kolom tanda tangan pemilik rekening. Tertulis dengan pulpen biru yang ditekan kuat. Tulisan tangan yang sedikit miring. Untuk biaya kuliah Rina putriku. Ini nyawaku. Melihat tulisan itu, Rina yang sejak tadi menahan tangis akhirnya pecah. Ya Tuhan, Ibu. Sampai segitunya. Inspektur Adnan memberikan segelas air pada Rina dan bertanya, Mbak Rina, apa Anda sama sekali tidak tahu kalau ibu Anda bekerja di luar? Tidak, Pak. Sama sekali tidak menyangka. Ayah sangat benci kalau ibu keluar rumah. Tapi kadang-kadang saya lihat tangan ibu kasar dan ada luka-luka kecil. Kalau saya tanya, beliau cuma bilang tergores saat mengerjakan pekerjaan rumah. Rina tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan menundukkan kepala. Inspektur Adnan memeriksa saldo akhir di buku tabungan itu. 3.550.000 rupiah. Darah dan keringat seorang ibu yang dikumpulkan dari uang receh selama 3 tahun. Apakah ayah Anda tahu tentang uang ini? Rina menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mungkin, Pak. Ayah mengawasi setiap 1.000 rupiah pun yang ibu pakai. Setiap kali pulang dari pasar, struk belanja harus digelar di meja makan dan diperiksa satu persatu. Kalau ada selisih 10 perak saja, dia akan marah-marah bertanya uangnya disembunyikan di mana. Dan hari itu rumah pasti ribut. Bribka Rian bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Seorang pilot maskapai besar kan pendapatannya pasti sangat besar. Tapi uang belanja sampai segitunya tidak diberi. Uang belanja? Dompet ibu selalu kosong. Ayah setiap pagi melempar selembar uang 10 ribuan di meja makan sebelum berangkat kerja. Dengan uang itu, ibu harus memberi makan saya dan adik, membeli lauk, dan mengurus semua keperluan rumah tangga. Suara Rina dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Ayah selalu bilang, kamu itu bodoh, tidak bisa mengelola uang, makanya aku yang urus. Ibu menghemat uang itu mati-matian dan diam-diam bekerja untuk menyekolahkan saya. Inspektur Adnan mengangguk dengan ekspresi getir. Jadi, ibu Anda diam-diam keluar rumah saat ayah Anda sedang terbang? Ya. Beliau berbohong bilang mau ke pasar. Mantel ini juga sudah ibu pakai lebih dari 10 tahun. Kalau saya marah dan menyuruhnya beli baju baru, beliau hanya tertawa dan bilang nanti dimarahi ayah karena buang-buang uang. Rina memeluk mantel usang itu ke dadanya dan menangis terseduh-seduh. Kedua detektif itu pergi ke cabang bank terdekat dan mendapatkan seluruh riwayat transaksi buku tabungan tersebut. Catatan yang dimulai dari tahun 2005 itu tak ubahnya catatan perjuangan hidup yang memilukan. Lihat. Awalnya jumlahnya sangat kecil. 50.000, 30.000. Sepertinya beliau bekerja membersihkan motel atau mencuci piring di warung makan, jelas Bribka Rian sambil menunjuk layar monitor. Tapi seiring berjalannya waktu, frekuensi setoran semakin sering dan jumlahnya sedikit demi sedikit membesar. Saat putrinya mendekati kelas 3 SMA, hatinya pasti cemas dan beliau menambah pekerjaannya. Inspektur Adnan menekan kalkulator lalu menghela napas. Selama 3 tahun bekerja keras, uang yang terkumpul hanya sekitar 3 juta rupiah. Bagi Bu Dewi, uang ini benar-benar nyawanya. Sore harinya, Inspektur Adnan memanggil Baskoro kembali ke ruang interogasi. Baskoro yang masuk ke ruangan itu masih menunjukkan ekspresi tidak puas. Dasinya dilonggarkan. Apakah Anda tahu bahwa istri Anda memiliki buku tabungan yang dikelolanya sendiri? Tanya Inspektur Adnan. Baskoro tertawa sinis. Omong kosong apa ini? Dewi punya uang dari mana untuk membuat buku tabungan? Dia kan cuma di rumah saja. Uang yang dikumpulkan dengan susah payah sambil melakukan pekerjaan kasar seperti membersihkan motel, mencuci piring di warung makan, dan menyebar brosur di jalan. Seketika,
Wajah Baskoro memerah. Itu bukan kesedihan atau rasa bersalah, melainkan rasa malu dan amarah yang jelas. Apa? Dia melakukan pekerjaan rendahan seperti itu? Jangan mengada-ada. Bagaimana dengan harga diri saya? Istri seorang pilot mencuci piring di rumah orang. Inspektur Adnan tertawa mengejek. Sekarang masih sempat memikirkan harga diri? Istri Anda menderita selama 3 tahun untuk mengumpulkan biaya kuliah putrinya di tengah penindasan ekonomi Anda yang mencekik. Bohong. Dewi hanya diam di rumah. Saya sudah mendidiknya keras untuk tidak keluyuran. Baskoro memukul meja dengan tinjunya karena marah. Inspektur Adnan mengeluarkan buku tabungan dari kantong barang bukti dan menunjukkannya di depan mata Baskoro. Di sini tertulis dengan jelas. Untuk biaya kuliah putriku. Ini nyawaku. Anda kenal tulisan tangan istri Anda, kan? Tatapan Baskoro terpaku pada tulisan di buku tabungan itu, dan mulutnya perlahan terkatup. Namun, matanya masih bergetar. Inspektur Adnan menusuk titik lemah Baskoro. 30 juta rupiah. Uang receh yang bisa Anda habiskan dalam sekejap di meja kasino. Bagi istri Anda adalah masa depan putrinya dan nyawanya sendiri. Uang itu. Baskoro tergagap dan mengalihkan pandangannya. Inspektur Adnan mencondongkan tubuhnya, menekan Baskoro. Apakah Anda bertengkar dengan istri Anda karena uang ini? Utang judi semakin mendesak, tapi tidak ada uang tunai. Anda tidak sengaja menemukan buku tabungan yang disembunyikan istri Anda, kan? Tidak. Saya tidak tahu. Anda pasti memaksanya untuk menyerahkan uang itu. Tapi Bu Dewi pasti menolaknya sampai akhir. Dia mungkin rela menyerahkan nyawanya, tapi tidak akan pernah menyerahkan uang kuliah putrinya, kan? Tangan Baskoro mulai bergetar halus. Mungkin terbayang sosok dirinya yang keji saat mencoba merebut buku tabungan yang dijaga mati-matian oleh Dewi malam itu. Namun, ia tetap tidak membuka mulut. Setelah interogasi selesai dan malam semakin larut, Inspektur Adnan tidak pulang. Ia menyisipkan halaman baru ke dalam berkas kasus dan mengangkat pulpennya. Kasus ini bukan lagi sekadar kasus orang hilang atau pembunuhan tak disengaja. Di depan mata Inspektur Adnan, tergambar jelas sosok seorang ibu yang dengan tangan kasarnya mencuci kain pel dan menyebar brosur demi putrinya, di bawah pengawasan dan kekerasan suami yang tiran. Yang ingin ia lindungi bukanlah uang 30 juta rupiah, melainkan harapan hidup putrinya. Inspektur Adnan menggarisbawahi nama Dewi Lestari dengan pulpen tebal dan berjanji, ia akan mengungkap harga dirinya yang terkoyak dan kematiannya yang tragis ke seluruh dunia. Pada pagi hari tanggal 21 Agustus, udara di ruang analisis presisi Laboratorium Forensik Nasional terasa dingin dan kering. Di dalam ruangan yang hanya diisi suara dengungan mikroskop, Dr. Ratnasari, kepala tim analisis, buru-buru memanggil Inspektur Adnan. Inspektur, cepat kemari, ada temuan krusial dari pembungkus jenazah. Inspektur Adnan mendekat ke meja analisis tanpa melepas jaketnya. Ada apa? Apa ada sidik jari? Bukan. Sesuatu yang lebih menarik dari sidik jari. Di bagian dalam pembungkus plastik yang membungkus jenazah, tepatnya di bagian yang menyentuh kerah belakang, ditemukan benda logam. Dokter Ratna dengan hati-hati mengangkat benda kecil di dalam kantong barang bukti dengan pinset. Di bawah sorotan lampu, yang berkilauan adalah sebuah kancing manset perak yang mewah. Meskipun berdebu, kilau permata ukirannya masih terlihat. Lihat baik-baik, ada inisial terukir di sini. BW. Inspektur Adnan mengambil kaca pembesar dan memeriksa inisial itu. BW. Baskoro Wijoyo, kemungkinan besar begitu. Tapi posisinya luar biasa. Dr. Ratna menunjuk foto lokasi kejadian di layar monitor. Ini ditemukan bukan di luar pembungkus, tapi di dalam. Terjepit di antara jenazah dan plastik. Artinya, benda ini ikut masuk saat jenazah disegel. Senyum dingin terukir di bibir Inspektur Adnan. Jadi, saat pelaku membungkus jenazah, kancing manset di lengan bajunya jatuh. Karena panik, dia tidak menyadarinya dan langsung melakban semuanya. Sepertinya begitu. Berusaha menyembunyikan dengan sempurna, tapi malah membungkus jejaknya sendiri. Saat Inspektur Adnan menatap tajam barang bukti itu, Dr. Ratna melanjutkan,
Analisis permukaan perekat lakban juga sudah selesai, dan seperti yang diduga, tidak ada sidik jari sama sekali. Artinya dia memakai sarung tangan. Orang yang teliti. Tapi ada satu hal lagi yang dia lewatkan. Dr. Ratna menunjuk lensa mikroskop lain dan memberi isyarat. Di ujung potongan lakban, ada bulu yang sangat halus menempel. Dengan mata telanjang, kelihatannya seperti debu. Inspektur Adnan menempelkan matanya ke mikroskop. Di layar yang diperbesar, tampak jelas bulu hewan berwarna keemasan. Ini sepertinya bukan rambut manusia. Bisa dianalisis jenis anjingnya? Sudah kami lakukan. Golden Retriever. Dan sepertinya anjing yang terawat dengan sangat baik. Inspektur Adnan mengangkat kepalanya dari mikroskop dan mengangguk. Bulu anjing. Di rumah Baskoro tidak ada anjing. Sore harinya, Inspektur Adnan memanggil Baskoro kembali ke ruang interogasi. Baskoro tampak jauh lebih kurus dalam beberapa hari, tetapi matanya masih memancarkan kebencian. Inspektur Adnan tanpa kata melempar foto kancing manset ke atas meja. Pak Baskoro, Anda kenal benda ini? Melihat foto itu, pupil mata Baskoro melebar sesaat. Ia menelan ludah dan mengalihkan pandangannya. Ini, dari mana Anda dapatkan? Ditemukan di dalam pembungkus jenazah istri Anda. Tepatnya di belakang punggungnya. Bibir Baskoro bergetar. Tidak mungkin. Ini barang yang hilang saat saya dinas ke luar negeri tahun 2008. Saya kira tertinggal di hotel. Barang yang tertinggal di hotel di luar negeri, bagaimana bisa ada di dalam pembungkus jenazah istri Anda yang ditemukan 6 tahun kemudian? Apa dia bisa berteleportasi? Mendengar sindiran Inspektur Adnan, Baskoro buru-buru membuat alasan. Dewi yang mencurinya. Dia memang sering mengambil barang-barang saya. Dia mencurinya dan membawanya. Inspektur Adnan menggebrak meja dan membentak. Hei! Bicaralah yang masuk akal. Istri Anda mencuri kancing manset Anda, menempelkannya di punggungnya, lalu masuk sendiri ke dalam kantong plastik. Baskoro terdiam 1000 bahasa. Butiran-butiran keringat di dahinya menunjukkan kegelisahannya. Inspektur Adnan tidak memberinya waktu untuk bernapas dan mengeluarkan kartu kedua. Satu pertanyaan lagi. Tahun 2008, Anda punya wanita simpanan, kan? Namanya Sandra Puspita. Wajah Baskoro memucat seperti kertas. Bagaimana Anda? Dia memelihara anjing di rumahnya, kan? Di ujung lakban hitam yang digunakan untuk membungkus jenazah, ditemukan bulu anjing. Sandra Puspita memelihara Golden Retriever. Bulu dari lakban itu jenisnya sama persis dengan bulu anjingnya. Sekarang sedang dalam analisis DNA mendalam. Tapi hasilnya sudah bisa ditebak, kan? Baskoro bersandar ke belakang kursi dan mengerang. Ah, tidak mungkin. Artinya, setelah melakukan kejahatan, Anda pergi ke rumah Sandra Puspita, atau Anda mengambil lakban dari rumahnya dan menggunakannya. Yang mana? Bukan begitu. Baskoro memegangi kepalanya dan terisak, tetapi itu bukan air mata penyesalan, melainkan keputusasaan seseorang yang jalan keluarnya sudah tertutup. Malam itu, Inspektur Adnan dan Bribka Rian berhadapan dengan Sandra Puspita yang dipanggil sebagai saksi. Sandra, seorang wanita berusia awal 40 con dengan penampilan modis, memegang erat tali tas tangannya dengan cemas. Mbak Sandra, apakah Anda ingat malam 15 Juli 2008, hari saat Pak Baskoro datang menemui Anda? Sandra ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya, saya ingat. Karena dia datang sangat larut malam tanpa pemberitahuan. Sekitar jam berapa? Mungkin sudah lewat tengah malam. Saya sudah tidur, tapi dia menggedor pintu, jadi saya kaget dan membukakannya. Bribka Rian bertanya. Bagaimana kondisi Pak Baskoro saat itu? Apa berbeda dari biasanya? Sandra mengerutkan kening, mencoba mengingat. Ya, sangat aneh. Rambutnya acak-acakan dan bajunya bau tanah. Dan yang paling penting, ia berhenti sejenak dan bergidik. Ada bau amis. Bau amis? Ya, seperti bau dari pasar ikan, atau seperti bau besi. Bau darah. Bau busuk yang menyengat. Inspektur Adnan dan Bribka Rian saling bertatapan tajam.
bau tanah dan bau darah. Bukti yang jelas bahwa ia berada di lokasi kejadian tragis. Setelah itu, apa yang dilakukan Pak Baskoro? Begitu masuk, dia langsung ke kamar mandi. Dia mandi jauh lebih lama dari biasanya, hampir lebih dari 1 jam. Saya bisa dengar suara dia menggosok badan sekuat tenaga sampai kulitnya seolah terkelupas. Pakaian yang dia kenakan? Dia bilang mau dicuci. Jadi dia membungkusnya dengan 2 lapis kantong plastik hitam dan membawanya pergi. Saya menawarkan untuk memasukkannya ke mesin cuci. Tapi dia menolak keras dan bilang akan mengurusnya sendiri. Sandra menambahkan dengan ekspresi ketakutan, dan Pak Inspektur, yang benar-benar aneh adalah anjing saya. Golden Retriever itu? Ya, Coco. Biasanya dia sangat suka orang dan selalu mengibaskan ekornya setiap kali melihat Baskoro. Tapi hari itu berbeda. Bagaimana berbedanya? Begitu Baskoro masuk ke pintu depan, Coco menggonggong seperti orang gila. Bulunya berdiri dan dia mundur, seolah melihat monster. Dia bersembunyi di sudut dan gemetaran. Katanya anjing bisa melihat hantu. Entah apa yang ada di belakang Baskoro waktu itu. Setelah interogasi, Inspektur Adnan mengambil sekaleng kopi dari mesin penjual otomatis di lorong dan melemparkannya ke Bribka Rian. Sekarang puzzle-nya hampir lengkap. Bribka Rian membuka kalengnya dan mengangguk. Baskoro membunuh istrinya, mengubur jenazahnya di dinding penahan, lalu lari ke rumah wanita simpanannya. Dia membersihkan tubuhnya yang berlumuran darah dan membuang pakaiannya untuk menghilangkan bukti. Sangat terencana. Tapi di dalam perencanaan itu ada celah, kancing manset dan bulu anjing. Inspektur Adnan menatap kegelapan di luar jendela kantor dan berkata, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tuhan selalu memberi penjahat hadiah berupa kesombongan. Dan kesombongan itulah yang pada akhirnya membuat jejaknya terungkap. Kasus ini sekarang dengan ganas mengerucut pada 1 orang. Baskoro. Semua keadaan dan bukti menunjuk padanya, tetapi masih kurang 1 pukulan telak untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Mereka harus membuat Baskoro buka mulut atau menemukan kebenaran lain yang terkubur bersama jenazah yang hanya ia yang tahu. Inspektur Adnan meraba-raba alat perekam di sakunya. Pada sore hari 22 Agustus, Baskoro datang sendiri ke ruang interogasi Polres Bogor bersama pengacaranya. Haryono, S.H., pengacara yang mengenakan setelan mahal buatan Italia, adalah seorang veteran yang cukup terkenal sebagai spesialis kasus pidana. Pengacara Haryono meletakkan tas kerja kulitnya yang berat di atas meja dan berkata dengan nada sopan namun tegas, Pak Inspektur, klien saya ingin mengungkapkan kebenaran hari itu. Dia tidak akan menyembunyikannya lagi. Inspektur Adnan menekan tombol merah pada alat perekam di atas meja dan mengangkat alisnya. Bagus. Coba kita dengar. Novel apa lagi yang Anda karang kali ini? Baskoro menelan ludah dengan susah payah, lalu dengan berat hati membuka mulut. Malam itu, saya dan Dewi bertengkar hebat. Bertengkar? Soal apa? Masalah uang. Saya tahu bahwa Dewi diam-diam menabung tanpa sepengetahuan saya. Suara Baskoro mulai bergetar halus. Saya merasa dikhianati dan marah. Jadi, karena emosi, saya mendorong bahunya. Dewi kehilangan keseimbangan dan jatuh. Kepalanya membentur sudut meja marmer di ruang keluarga dengan keras. Jadi, Anda bilang dia meninggal di tempat? Ya. Dia jatuh dan tidak bergerak. Saat saya periksa, dia sudah tidak bernapas. Saat itu, kepala saya menjadi kosong dan saya sangat panik. Saat itu, pengacara Haryono dengan lihai menyela. Klien saya sama sekali tidak berniat sengaja menyakiti istrinya. Ini jelas kecelakaan yang tidak menguntungkan, yaitu kelalaian yang menyebabkan kematian. Tidak ada niat membunuh sama sekali. Inspektur Adnan menyilangkan tangan dan bersandar di kursinya, menatap Baskoro tajam. Kecelakaan? Lalu kenapa tidak langsung lapor ambulans dan malah mengubur jenazahnya di dalam dinding? Saya takut. Kalau sampai ketahuan seorang pilot menyebabkan istrinya meninggal, hidup saya akan hancur. Siapa yang akan percaya pada saya? Baskoro menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan terisak. Namun, mata Inspektur Adnan bersinar dingin. Pengakuan Baskoro terlalu lancar.
seperti membaca naskah yang sudah disiapkan. Bahkan akting emosionalnya pun terasa dibuat-buat. Inspektur Adnan tiba-tiba melontarkan pertanyaan. Pak Baskoro, apakah Anda ingat mobil yang Anda kendarai pada tahun 2008? Bahu Baskoro yang sedang terisak tiba-tiba berhenti. Mobil? Ah, ya. Sedan hitam. Kapan Anda menjual mobil itu? Baskoro melirik pengacaranya, bertukar pandang singkat. Itu, tidak lama setelah kejadian, saya menjualnya. Kenapa? Bukankah itu mobil yang baru Anda beli? Mobilnya sudah tua dan sering rusak, jadi saya ingin ganti mobil baru. Inspektur Adnan mencatat sesuatu di buku catatannya dan mengangguk. Mobil tua, baiklah. Untuk hari ini, cukup sampai di sini. Begitu Baskoro dan pengacaranya pergi, Inspektur Adnan segera memulai pelacakan mobil. Ia mulai mencari keberadaan sedan hitam yang buru-buru dijual Baskoro pada tahun 2008. Rian, sudah cek BPKB-nya? Mobil itu di mana? Bribka Rian menunjuk layar monitor dan melaporkan. Ya. Pada 20 Agustus 2008, mobil itu dijual ke sebuah showroom mobil bekas. Setelah itu, pemiliknya sudah berganti 3 kali. Sekarang sudah jadi rongsokan? Untungnya masih ada. Saat ini digunakan untuk mengangkut pupuk di sebuah perkebunan di Ciawi, Bogor. Plat nomornya sudah tidak aktif. Inspektur Adnan mengenakan jaketnya dan berteriak, "Bingo, segera ke Ciawi, panggil juga tim forensik Lab 4." 2 hari kemudian, Inspektur Adnan dan Bribka Rian tiba di sebuah perkebunan terpencil di Ciawi. Mobil tim forensik dari Laboratorium Forensik Nasional juga menyusul di belakang. Dengan petunjuk dari pemilik perkebunan, mereka menemukan sebuah sedan hitam tua yang terparkir di samping rumah kaca, tertutup debu. Bempernya penyok dan bodinya berkarat di beberapa tempat. Tampak mengerikan, tetapi untungnya jok di dalamnya masih asli sejak keluar dari pabrik. Apa ini mobilnya? Ya. Nomor rangkanya sudah kami periksa. Ini mobil yang dulu dipakai Baskoro. Dr. Ratna mengambil peralatannya dan membuka pintu mobil. Bau apek dan tanah langsung menyengat. Luarannya rongsokan, tapi dalamnya ternyata masih cukup terawat. Dokter, Ratna mengusap jok penumpang depan dengan tangannya. Kita harus lihat bagian dalam jok kulitnya. Bagian luarnya pasti sudah dibersihkan. Anggota tim forensik dengan hati-hati merobek jahitan jok kulit penumpang depan dan melepaskan kulitnya. Busa spons kuning yang sudah berubah warna karena waktu pun terlihat. Cairan luminol sudah siap? Ya, sudah siap. Matikan lampu. Setelah lingkungan sekitar menjadi gelap, Dr. Ratna menyemprotkan reagen ke spons secara merata. Semua orang menahan napas, dan beberapa saat kemudian, pemandangan yang luar biasa terjadi. Ya Tuhan! Bribka Rian menutup mulutnya. Dari dalam spons, cahaya berpendar biru terang mulai memancar, dan tak lama kemudian seluruh jok penumpang depan diselimuti cahaya biru. Cahaya itu bersinar terang seolah-olah sember cat biru ditumpahkan ke atasnya. Reaksi sekuat ini berarti ada pendarahan dalam jumlah yang sangat banyak. Jelas Dr. Ratna sambil terus menekan tombol shutter kamera. Darah di permukaan kulit bisa dibersihkan, tapi darah yang meresap jauh ke dalam spons tidak akan pernah bisa dihapus. Benar-benar meresap. Inspektur Adnan menyorotkan senter dan memeriksa bagian dalam mobil dengan teliti. Saat itulah matanya menangkap retakan halus pada panel plastik interior di pintu penumpang depan. Dokter, lihat ini, plastiknya retak. Dr. Ratna mengamati bagian itu dengan kaca pembesar dan mengangguk. Ini bekas benturan fisik yang kuat. Seseorang didorong dengan keras ke arah pintu, atau kepala atau tubuhnya terbentur dengan keras. Bribka Rian berkata dengan wajah serius, kalau memang benar dia meninggal karena tidak sengaja jatuh di ruang keluarga seperti kata Baskoro, tidak ada alasan ada darah sebanyak ini di dalam mobil. Benar. Baskoro berbohong. Ini bukan kecelakaan tak disengaja. Sesuatu pasti terjadi di dalam mobil ini. Suara Inspektur Adnan penuh keyakinan. Keesokan harinya, hasil analisis darurat dari Lab 4 tiba. DNA yang diekstraksi dari spons cocok persis dengan DNA Dewi Lestari. Inspektur Adnan segera memanggil Baskoro.
Pukul 2 siang, udara di ruang interogasi terasa lebih berat dari sebelumnya. Baskoro masuk bersama pengacaranya dan duduk, tetapi wajahnya sudah pucat pasi. Inspektur Adnan tanpa kata melempar sebuah foto ke atas meja. Foto itu menunjukkan jok penumpang depan di dalam mobil yang gelap, bersinar dengan cahaya pendar biru seolah terbakar. Pak Baskoro, Anda bilang dia meninggal karena kecelakaan di ruang keluarga, kan? Saat tatapan Baskoro terpaku pada foto itu, pupil matanya bergetar hebat. Ini. Foto apa ini? Ini spons dari jok penumpang depan mobil yang Anda jual segera setelah kejadian. Reaksi luminolnya sangat spektakuler. Inspektur Adnan menunjukkan foto lain. Foto close-up panel interior pintu penumpang depan yang retak. Dan di sini juga ditemukan bekas benturan yang cukup kuat untuk meretakkan panel pintu. Darah istri Anda sampai membasahi seluruh spons. Dan Anda masih mau bilang ini kecelakaan di ruang keluarga? Pengacara Haryono tampak panik, membolak-balik dokumen dan berdeham. Begini, Pak Inspektur, itu pasti ada kesalahan. Kesalahan? Orang yang meninggal karena kecelakaan biasa dinaikkan ke mobil, lalu darahnya muncrat sebanyak ini bukti bahwa dia diserang saat masih hidup di dalam mobil, atau mengalami luka fatal di dalam mobil. Inspektur Adnan mencondongkan tubuh ke arah Baskoro dan menggeram pelan. Apa yang terjadi di dalam mobil itu? Saat Bu Dewi meronta-ronta minta tolong, apa yang kau lakukan di dalam mobil sempit itu? Bibir Baskoro bergetar, lalu kedua tangannya yang diletakkan di atas meja mulai menari tak terkendali. Skenario kelalaian yang menyebabkan kematian yang ia yakini telah ia susun dengan sempurna, hancur berkeping-keping oleh hantu bernama mobil tua yang ia kira telah ia kirim ke tempat rongsokan 6 tahun lalu. Inilah saatnya untuk pertarungan terakhir dengan Baskoro. Pagi hari 24 Agustus, ruang analisis presisi Laboratorium Forensik Nasional dipenuhi ketegangan. Dokter Ratna Sari, yang bekerja semalaman, menggosok matanya yang merah dan buru-buru memanggil Inspektur Adnan. Inspektur, akhirnya ketemu. Jam tangan ini akan menjadi smoking gun yang krusial. Inspektur Adnan mendekat ke mikroskop dan bertanya, apa temuannya? Jam tangan pecah yang ditemukan pada jenazah itu? Iya, betul. Jam tangan logam yang dipakai di pergelangan tangan Bu Dewi saat kami mengumpulkan tulangnya. Kacanya hancur berkeping-keping, dan jarumnya berhenti. Dokter Ratna menampilkan layar monitor dan melanjutkan penjelasannya. Hasil analisis presisi menunjukkan bahwa jam tangan itu berhenti tepat pada pukul 11,42. Bahkan jarum detiknya pun berhenti pada waktu itu. 11.42, ulang Inspektur Adnan. Anda pasti tahu kenapa ini penting, kan? Itu adalah waktu di mana Baskoro mengklaim dia sedang tidur nyenyak di rumahnya. Dokter Ratna menunjuk serbuk sangat halus di dalam cawan petri dengan pinset. Dan ini puncaknya. Ditemukan saat menganalisis kotoran berminyak yang terjebak di celah rel bawah jok penumpang mobil rongsokan dari Ciawi kemarin. Serpihan kaca? Ya. Dengan mata telanjang terlihat seperti debu, tapi di bawah mikroskop, ini adalah pecahan kaca yang tajam. Setelah dibandingkan dengan indeks bias dan komposisi kimia kaca jam tangan Bu Dewi, hasilnya 99,99% identik. Mata Inspektur Adnan berbinar tajam. Ini bukti tak terbantahkan bahwa jam tangan itu pecah di dalam mobil, bukan di ruang keluarga. Tepat sekali. Jam itu pecah karena terbentur dengan keras pada rangka besi di bawah jok, yaitu frame jok. Entah karena seseorang mengayunkan lengannya dengan kasar atau saat sedang dilumpuhkan. Inspektur Adnan mengepalkan tangannya. Sekarang tidak ada lagi jalan keluar. Skakmat yang sempurna. Sore itu, Inspektur Adnan mencopot memo-memo dugaan yang menempel di papan tulis dan menggantinya satu persatu dengan laporan hasil analisis lab 4. Alibi palsu, jenazah di dalam dinding, kancing manset, darah di mobil, dan jam tangan yang rusak. Semua bukti menunjuk pada satu jawaban, Baskoro. Inspektur Adnan menoleh ke Bribkarian dan memberi perintah singkat. Panggil Baskoro lagi. Ini akan menjadi penerbangan terakhirnya. Pukul 7 malam, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang interogasi utama Polres Bogor. Baskoro duduk bersama pengacaranya, Haryono, tetapi dalam beberapa hari ia tampak menua 10 tahun.
Kantung matanya menghitam dan ia terus menggigiti bibirnya karena cemas. Inspektur Adnan meletakkan berkas investigasi tebal di atas meja dengan suara keras dan memulai interogasi. Pak Baskoro, ini kesempatan terakhir Anda. Apakah benar istri Anda meninggal karena kecelakaan di ruang keluarga? Baskoro menelan ludah dan menjawab dengan suara lirih. Ya, sudah saya katakan. Kalau begitu, saya tanya satu hal. Anda ingat jam tangan yang dipakai istri Anda? Jam tangan? Kenapa dengan itu? Jam tangan itu berhenti pada pukul 11.42. Bahu Baskoro tampak tersentak. 11.42. Tepat pada saat yang Anda tekankan berulang kali bahwa Anda sedang tidur di rumah. Pengacara Haryono di sebelahnya buru-buru menyela. Pak Inspektur, bisa saja jam tangan itu rusak dan kebetulan berhenti pada waktu itu, kan? Menjadikan itu sebagai waktu kejahatan adalah. Inspektur Adnan memotong ucapan pengacara itu dan menyodorkan sebuah foto tepat di depan hidung Baskoro. Kebetulan? Lalu bagaimana Anda menjelaskan kebetulan ini? Foto itu menunjukkan gambar pecahan kaca yang diperbesar dengan mikroskop. Ini serpihan kaca yang ditemukan di celah rel jok penumpang depan Anda. Komposisinya identik seperti kembar dengan kaca jam tangan istri Anda yang pecah. Pupil mata Baskoro bergetar hebat. Ia menggigit bibirnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Inspektur Adnan mencondongkan tubuhnya, menekan Baskoro. Sekarang gambarnya mulai jelas. Anda tidak memukul istri Anda di ruang keluarga, tapi di dalam mobil, dengan kejam. Saat istri Anda melawan dan meronta minta tolong, lengannya terayun dan jam tangannya membentur rangka besi di bawah jok hingga hancur. Tepat pada pukul 11.42. Tidak. Bukan begitu, gumam Baskoro sambil menggelengkan kepala, tetapi suaranya tidak bertenaga. Inspektur Adnan tidak memberinya celah dan terus mendesak. Kancing manset membuktikan Anda ada di lokasi. Spons yang berlumuran darah di mobil membuktikan kecelakaan di ruang keluarga adalah kebohongan. Dan jam tangan yang rusak ini menghancurkan alibi Anda. Baskoro menundukkan kepalanya dalam-dalam. Napasnya mulai memburu. Inspektur Adnan mengeluarkan kartu asnya. Oh ya, ada satu lagi. Ia perlahan membuka amplop dokumen lain. Lakban hitam yang Anda gunakan untuk membungkus istri Anda. Ada sesuatu yang sangat menarik ditemukan di sana. Baskoro terkejut dan mengangkat kepalanya. Bulu Golden Retriever. Bulu anjing dari rumah wanita simpanan Anda, Sandra Puspita, menempel tepat di ujung potongan lakban itu. Seketika, ekspresi Baskoro hancur berantakan. Mental yang ia pertahankan sampai akhir runtuh seketika. Bagaimana bisa? Itu lakban yang biasa Anda simpan di rumah Sandra Puspita, kan? Setelah membunuh istri Anda membungkus jenazahnya dengan lakban yang ada di mobil. Sangat keji dan terperinci. Pengacara Haryono mencoba menenangkan situasi dengan memegang lengan Baskoro. Tetapi Baskoro sudah kehilangan kendali. Tidak, aku tidak bermaksud begitu dari awal. Baskoro tiba-tiba berteriak seperti orang gila dan menggebrak meja. Wanita itu tidak mau memberikan uangnya. Kalau saja dia memberikan buku tabungannya baik-baik, semua ini tidak akan terjadi. Udara di ruang interogasi membeku seketika. Pengacara itu memijat keningnya dan menghela napas panjang. Inspektur Adnan bertanya dengan suara tenang namun dingin. 30 juta rupiah. Anda membunuh orang hanya karena uang sebanyak itu? Hanya? Bagi saya, itu uang yang bisa menyelamatkan nyawa saya. Para penagih utang judi menelepon setiap hari, mengancam akan membunuh saya. Saya tidak punya uang tunai. Saya hampir gila. Mata Baskoro bersinar liar. Jadi saya memohon pada Dewi, berikan buku tabungan itu padaku. Nanti akan kuganti 2 kali lipat. Tapi tahu apa katanya? Ini uang kuliah Rina. Sekalipun aku mati, aku tidak akan pernah memberikannya. Jadi Anda memaksanya masuk mobil dan pergi? Ya. Tadinya hanya ingin menggertak dan menakut-nakutinya. Di dalam mobil, saya terus memintanya. Tapi dia tetap keras kepala. Istri macam apa yang melihat suaminya sekarat tapi malah memegang erat uangnya? Baskoro mulai terisak. Namun, itu bukan air mata penyesalan.
melainkan ratapan kasihan pada nasibnya sendiri. Karena emosi. Benar-benar karena emosi. Aku hanya menekan lehernya agar diam, tapi Dewi meronta-ronta. Anda mencekik istri Anda yang melawan untuk bertahan hidup sampai napasnya berhenti. Baskoro tidak bisa menjawab lagi dan membenamkan wajahnya di meja. Kamera perekam di langit-langit diam-diam merekam momen pengakuan yang keji itu. Di balik topeng pilot elit dan kepala keluarga yang penyayang, tersembunyi wajah menyedihkan seorang pecandu judi yang tega merenggut nyawa istrinya hanya karena dibutakan oleh uang 30 juta rupiah. Inspektur Adnan menekan tombol berhenti pada alat perekam. Suara klik terdengar keras di ruang interogasi yang sunyi. Kebenaran yang terkubur selama 6 tahun di dalam beton dingin akhirnya terungkap ke dunia. Alih-alih rasa kemenangan karena telah menangkap pelaku, yang terasa adalah rasa hampa yang getir di sudut hati. Di depan mata Inspektur Adnan, terbayang wajah Dewi yang mengenakan mantel usang, mengumpulkan uang receh demi memimpikan masa depan putrinya. Monster di hadapannya ini tidak akan pernah mengerti bahwa yang ingin dilindungi Dewi hingga akhir hayatnya bukanlah uang, melainkan cinta seorang ibu untuk putrinya. Bapak Baskoro Wijoyo, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan berencana dan penyembunyian jenazah. Inspektur Adnan mengeluarkan borgol dan bergumam pelan. Malam 15 Juli 2008. Hujan deras mengguyur kaca jendela sedan hitam dengan kasar. Wiper bergerak cepat, tetapi tidak mampu menahan derasnya hujan. Di dalam mobil yang gelap, Baskoro di kursi pengemudi mencengkeram setir begitu erat hingga kulitnya berkerut. Di kursi penumpang, Dewi memeluk tas usangnya di dada sambil gemetar. Udara di dalam mobil terasa lengket oleh kelembapan dan niat membunuh. Dewi, aku bilang baik-baik, berikan buku tabungan itu. Cukup tutup mata sekali ini saja. Baskoro berbicara dengan suara tertahan, tetapi ujungnya bergetar licik. Dewi menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan memeluk tasnya lebih erat. Tidak. Sama sekali tidak. Ini uang kuliah Rina, bukan uang untuk membayar utang judimu. 30 juta rupiah sudah cukup. Aku sekarang dikejar-kejar penagih utang. Aku benar-benar hampir mati, teriak Baskoro dengan mata memerah. Namun, tatapan Dewi lebih tegas dari sebelumnya. Kalau kau ambil uang ini, kau akan lari ke kasino lagi, kan? Lebih baik bunuh saja aku. Uang ini tidak akan kuberikan. Mendengar kata-kata itu, akal sehat Baskoro putus. Wajahnya memerah, kau menasihatiku sekarang. Berani-beraninya kau tidak sopan pada suami. Kau tahu siapa aku pilot. Kau ayah Rina, sadarlah, pikirkan masa depan putrimu. Baskoro mengeluarkan suara seperti binatang buas dan memukul dashboard dengan tinjunya. Hanya karena 30 juta rupiah sialan, kau mendorong suamimu ke jurang kematian. Kau benar-benar ingin mati, ya? Hanya uang katamu? Ini uang yang kukumpulkan selama 3 tahun dengan membersihkan toilet orang dan mencuci piring sampai kuku-kuku lepas. Teriak Dewi dengan marah. Seketika, tangan Baskoro menyambar tas Dewi secepat kilat. Sini, berikan. Tidak, lepaskan. Lepaskan. Pergulatan sengit terjadi di dalam mobil sempit itu. Dewi berusaha mati-matian untuk tidak melepaskan tali tasnya. Tetapi ia tidak bisa melawan kekuatan seorang pria dewasa. Baskoro memelintir lengan Dewi dan mendorongnya dengan kasar. Berikan. Dasar wanita keras kepala. Dewi menjerit kesakitan, kehilangan keseimbangan, dan terlempar ke arah pintu penumpang. Dengan suara tumpul DUG, kepalanya membentur panel interior yang keras, dan lengan kirinya yang terayun di udara membentur rangka besi di bawah jok dengan keras. Akibat benturan itu, kaca jam tangannya hancur berkeping-keping. Jarum jam berhenti tepat pada pukul 11.42. Tolong! Teriak Dewi dan secara naluriah mengulurkan tangannya mencakar wajah Baskoro. Saat kukunya menggores pipi Baskoro, kancing manset yang dikenakan Baskoro jatuh dan menggelinding ke lantai. Merasakan sakit yang membakar di wajahnya, mata Baskoro benar-benar gelap. Dasar wanita gila! Berani-beraninya kau menyentuh wajahku. Baskoro dengan kasar melepas dasi yang melingkar di lehernya. Dan tanpa ragu, ia menerjang leher Dewi. Sudah kubilang berikan baik-baik. Tidak akan pernah kuberikan.
Dewi, meskipun tercekik, tidak melepaskan genggamannya pada tas. Uang kuliah putrinya. Itu bukan sekadar uang baginya, melainkan hidup putrinya dan harga dirinya. Baskoro mengerahkan seluruh tenaganya pada kedua tangan yang memegang dasi, mencekiknya lebih erat. Terkubur oleh suara hujan di luar jendela mobil, rintihan lemah Dewi tidak terdengar oleh dunia luar. Beberapa saat kemudian, pergulatan sengit itu berhenti. Di dalam mobil, hanya tersisa suara hujan dan napas Baskoro yang terengah-engah. Baskoro, dengan tangan gemetar, merebut tas dari tangan Dewi yang sudah lemas. Ia mengobrak-abrik tas itu seperti orang gila. Di mana buku tabungannya? Di mana kau sembunyikan? Dompet kosmetik, sapu tangan, dan beberapa koin tumpah ke lantai. Tetapi buku tabungan yang begitu ia cari tidak ada dimanapun. Dari bagian dalam dompet yang tersembunyi, yang keluar hanyalah selembar uang Rp50.000 yang lecek. Hanya ini, teriak Baskoro pada istrinya yang sudah mendingin, sambil mengibaskan lembaran uang Rp50.000 itu. Mungkin ia ingin menyangkal kenyataan bahwa ia telah membunuh istrinya hanya karena selembar kertas ini. 1 jam kemudian, Baskoro memasukkan jenazah Dewi ke dalam bagasi dan mengendarai mobilnya ke lokasi proyek vilanya. Hujan turun semakin deras seolah ingin menghapus semua bukti. Tiba di lokasi proyek yang gelap gulita, Baskoro dengan terampil menggeledah gudang material. Ia mendorong jenazah ke celah sempit antara cetakan dan dinding tanah yang didirikan untuk pembangunan pondasi dinding penahan. Lalu ia menutupi jenazah dengan terpal kargo tahan air dan lakban hitam yang sudah ia siapkan. Dalam proses itu, ia tidak menyadari kancing manset di lengan bajunya jatuh ke belakang punggung jenazah, atau bahwa lakban yang ia bawa dari rumah wanita simpanannya terkontaminasi bulu anjing. Baskoro merobek karung semen instan dari gudang dan mulai mencampurnya dengan air. Sekarang tidak akan ada yang tahu. Kau hanya kabur dari rumah. Ia bergumam seperti mantra sambil menuangkan adukan semen ke atas jenazah. Adukan abu-abu itu menutupi wajah Dewi, menutupi juga penderitaannya. Keesokan paginya, truk-truk molen yang tidak tahu apa-apa berbaris memasuki lokasi. Puluhan ton beton ditumpahkan ke pondasi dinding penahan. Dan Dewi pun terperangkap selamanya di dalam dinding beton yang dingin. Selama 6 tahun setelah itu, setiap kali Baskoro memandang dinding kokoh itu, ia tersenyum lega. Ia percaya bahwa selama dinding itu tidak runtuh, kejahatannya akan tersegel selamanya. Ia hidup dalam keserakahan, menanti harga tanah naik, sambil berhayal telah melakukan kejahatan yang sempurna. Namun, ia tidak pernah tahu. Buku tabungan yang dijaga Dewi seperti nyawanya hingga saat kematiannya, terjahit di dalam saku mantel musim dingin usang yang telah ia pakai selama lebih dari 10 tahun. Dan ia tidak menyadari bahwa ia telah membunuh istrinya dan melemparkan hidupnya sendiri ke dalam selokan hanya karena uang receh 30 juta rupiah. Kembali ke masa kini. Ruang interogasi Polres Bogor. Baskoro, dengan tangan terborgol, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Laporan investigasi yang diberikan Inspektur Adnan mencatat kebenaran mengerikan malam itu dengan rinci. Pak Baskoro, buku tabungan yang begitu Anda cari itu ada di dalam mantel usang yang dipakai istri Anda. Mendengar kata-kata Inspektur Adnan, Baskoro mengangkat kepalanya dan menatap dengan mata kosong. Anda membunuh istri Anda untuk mendapatkan 30 juta rupiah. Tetapi pada akhirnya Anda tidak mendapatkan 1.000 rupiah pun. Yang tersisa hanyalah hidup Anda yang menyedihkan, yang harus membusuk seumur hidup di penjara. Ratapan seperti lolongan binatang buas keluar dari mulut Baskoro. Namun, itu lebih merupakan penyesalan atas kebodohannya sendiri daripada pertobatan. Jaksa menuntut Baskoro dengan pasal pembunuhan berencana disertai perampokan dan penyembunyian jenazah, dan berencana menuntut hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Dinding penahan yang diruntuhkan oleh hujan dari alam, yang mengalir dari celah itu bukanlah sekadar kerangka, melainkan nafsu busuk seorang kepala keluarga yang menghancurkan keluarganya karena dibutakan oleh uang. Dan cinta sedih seorang ibu yang berusaha melindungi putrinya sampai akhir. 15 Desember 2014. Sore hari di musim dingin yang berangin kencang, koridor Pengadilan Negeri Bogor dipenuhi oleh wartawan dan warga yang tidak mendapatkan tiket masuk ruang sidang.
Udara di dalam ruang sidang terasa dingin dan berat seperti es. Baskoro, yang duduk di kursi terdakwa mengenakan baju tahanan, tetap mengangkat kepalanya dengan angkuh. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan, malah seolah tersirat kesombongan orang yang tidak mengerti mengapa ia harus berada di tempat seperti ini. Putusan. Terdakwa Baskoro Wijoyo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Suara hakim yang khusyuk memecah keheningan ruang sidang. Terdakwa, sebagai kepala keluarga, telah mengabaikan kewajibannya untuk melindungi keluarga dan dengan kejam membunuh istrinya demi keserakahan ekonomi, serta dengan cermat menyembunyikan jenazah untuk menutupi kejahatannya selama 6 tahun. Selain itu, selama proses persidangan, terdakwa lebih banyak memberikan alasan daripada menunjukkan penyesalan. Oleh karena itu, perlu diisolasi dari masyarakat secara permanen dengan penangguhan pembebasan bersyarat selama 20 tahun. Palu hakim diketuk 3 kali. Suaranya berat menghantam dada. Tuk, 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 tuk. Seketika, wajah Baskoro berubah. Ia menatap tajam pengacaranya seolah tidak terima dan menggigit bibirnya. Tetapi ia diseret keluar dengan kasar oleh para penjaga. Matanya, hingga saat terakhir, berkilat bukan sebagai korban, melainkan dengan keganasan seseorang yang sial karena tertangkap. Di barisan paling belakang kursi penonton, Rina Wijoyo menundukkan kepala, bahunya bergetar. Di tangannya, sebuah sapu tangan putih tergenggam erat hingga kusut. Ini adalah momen di mana ketidakadilan yang dialami ibunya selama 6 tahun terkubur dalam kegelapan akhirnya terungkap. Tetapi alih-alih rasa kemenangan, yang terasa adalah kehampaan yang menganga di sudut hati. Inspektur Adnan diam-diam mendekat dan menepuk bahu Rina. Tidak ada kata-kata penghiburan yang diperlukan saat itu. Setelah kasus ditutup, dinding penahan di belakang villa di Cisarua yang berdiri mengerikan itu dihancurkan total. Setiap kali ekskavator menghancurkan dinding beton yang kokoh, serpihan-serpihan tragedi yang terkurung di dalamnya selama 6 tahun berhamburan keluar. Kerangka Dewi yang telah dikumpulkan dikremasi dan dipindahkan ke sebuah taman pemakaman di bukit yang cerah. Itu adalah keinginan tulus putrinya untuk memberikan sinar matahari dan angin yang hangat kepada ibunya yang telah terkurung di penjara semen yang dingin dan gelap. Musim berganti, tanah yang beku mencair, dan tunas-tunas baru bermunculan. Suatu hari di bulan Maret 2015, di depan loket bank di gedung kegiatan mahasiswa universitas, Rina Wijoyo berdiri. Di tangannya, sebuah amplop usang tergenggam dengan hati-hati. Di dalamnya, uang hasil kerja paruh waktunya dan 30 juta rupiah yang ditinggalkan ibunya di saku mantelnya telah disatukan. Mau bayar uang kuliah? Tanya petugas bank. Rina menyerahkan amplop itu dengan tangan gemetar. Ya. Tolong hitung, 30 juta rupiah. Petugas memasukkan uang itu ke mesin penghitung, dan dengan suara dria riang-riang, angka-angka pun naik. Ya, jumlahnya pas. Saya proses pembayarannya. Beberapa saat kemudian, saat menerima kwitansi pembayaran uang kuliah dari petugas, mata Rina memerah. Selembar kertas itu terasa lebih berat dari emas. Dengan uang yang dijaga ibunya dengan nyawanya, menahan hinaan suami sambil melakukan pekerjaan kasar, ia akhirnya menjadi seorang mahasiswi yang bermartabat. Sore itu, Inspektur Adnan menemui Rina yang sedang duduk di bangku kampus. Di tangannya ada sebuah kotak kecil yang terbungkus. Rina, selamat ya sudah jadi mahasiswi. Pak Inspektur, terima kasih sudah datang. Inspektur Adnan menggaruk kepalanya dengan canggung dan menyerahkan kotak itu. Ini, prosedur pengembalian barang bukti sudah selesai. Jadi saya bawakan jam tangan yang dipakai ibu Anda sampai saat-saat terakhirnya. Rina dengan hati-hati membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah jam tangan logam usang dengan kaca pecah dan jarum jam yang berhenti pada pukul 11.42. Saya kenal tukang jam. Kalau mau kacanya bisa diganti dan diperbaiki semua. Bisa jadi seperti baru lagi. Atas tawaran Inspektur Adnan, Rina menyentuh jam tangan itu dengan ujung jarinya, lalu menggelengkan kepala. Tidak usah, Pak Inspektur. Tidak apa-apa. Biarpun rusak, saya ingin menyimpannya seperti ini, dengan waktu yang berhenti, untuk tidak melupakan waktu yang begitu sengit saat ibu berjuang sampai akhir untuk melindungi saya, masa depan saya. Setiap kali saya merasa lelah,
Saya akan melihat jam ini dan mendapatkan kekuatan. Inspektur Adnan mengangguk tanpa kata. Rina telah tumbuh menjadi lebih kuat dari yang ia duga. Saat akhir pekan tiba, Rina mengunjungi makam ibunya. Di tangannya ada fotokopi surat penerimaan universitas dan sebuah kotak putih. Saat kotak itu dibuka, muncullah sebuah kue Black Forest mewah dengan stroberi yang ranum di atasnya. Kue yang sama yang sering ibunya pandangi lama di etalase toko sebelum akhirnya berpaling setelah melihat harganya. "Ibu, aku datang." Rina berlutut, membelai nisan yang dingin. "Aku diterima, Bu. Aku sudah jadi mahasiswi seperti yang ibu inginkan." Suaranya bergetar menahan tangis. "Dan ini, aku bawakan kue yang ibu inginkan. Sekarang jangan hemat-hemat lagi, makanlah semuanya. Jangan gemetaran karena selembar Rp1.000, belilah baju cantik, makan yang enak-enak." Rina menangis tersedu-sedu. "Di sana, jangan pedulikan ayah lagi. Lakukan semua yang ibu mau dan istirahatlah dengan tenang. Ibu sudah bekerja sangat keras." Saat itu, angin musim semi yang lembut berhembus, membelai rambut Rina yang berantakan. Seolah-olah tangan kasar ibunya dengan hangat mengelus kepala putrinya. Jauh di bawah naungan pohon, Inspektur Adnan menyaksikan pemandangan itu. Ia diam-diam tidak mengalihkan pandangannya, merekam halaman terakhir kasus yang telah menekan hatinya selama 6 tahun ini. Inspektur Adnan diam-diam memberikan hormat. Itu adalah penghormatan bagi arwah yang pergi dengan tidak adil dan dukungan untuk masa depan putri yang ditinggalkan. Kembali ke kantor polisi, Inspektur Adnan mengeluarkan berkas kasus tebal dari laci mejanya. Di atas sampul bertuliskan kasus penemuan jenazah dinding penahan Cisarua. Ia dengan kuat menekan stempel yang telah dibasahi tinta merah. "Selesai." Sambil menatap dua kata yang tercetak jelas itu, Inspektur Adnan menghela napas panjang. Akhirnya, suara seorang wanita bernama Dewi Lestari telah tersampaikan sepenuhnya kepada dunia. Sebulan kemudian, para pendaki yang melewati lokasi di mana dinding penahan mengerikan itu pernah berdiri menyaksikan pemandangan yang aneh. Di antara puing-puing beton yang telah dibersihkan, dari celah kecil yang belum terisi tanah, sekuntum bunga liar mekar. Bunga itu, yang menembus celah batu yang tandus, meskipun kecil, memancarkan kekuatan hidup yang lebih kuat dari bunga manapun, bergoyang ditiup angin. Saat itu, di atas kepala, sebuah pesawat penumpang melintas membelah langit biru, meninggalkan jejak putih. Langit yang begitu dibanggakan Baskoro, yang membuatnya berjalan dengan angkuh, kini menjadi langit yang tidak akan pernah bisa ia capai selamanya. Ia ditakdirkan untuk hidup terkurung selamanya di dalam jeruji besi yang dingin. Tetapi benih cinta yang ditanam Dewi telah keluar ke dunia melalui putrinya dan mekar menjadi bunga yang indah. Keserakahan tampak kokoh dan abadi seperti beton. Tetapi pada akhirnya, yang menembus celah itu dan menerangi dunia adalah cinta. Bunga liar berwarna kuning itu melambai-lambai ditiup angin musim semi, seolah menyapa. Setelah 6 tahun, musim semi yang sesungguhnya telah tiba. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai akhir. Jika Anda meninggalkan komentar sudah menyimak, itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami. Semoga hari-hari Anda juga dipenuhi dengan cahaya dan ketenangan. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Terima kasih.